Sesaat lagi akan Anda dengarkan spesial program Dialog Sambang Parlemen. Acara ini dipersembahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya, Jalan Yosudarso nomor 18-22 Surabaya. DPRD Surabaya, Omah Curhat Arek Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Sonora. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran di Sonora FM 98 Surabaya, Part of Kompas Gramedia. Sahabat Sonora, ini adalah program acara yang selalu Anda tunggu, Dialog Sambang Parlemen. Kita akan banyak mencari informasi apa saja isu-isu hangat yang terjadi di kota Surabaya ini dari para legislator yang memaksud kita di rumah rakyat ini. Nah, sahabat Sonora, ini sekedar informasi saja untuk Anda ya. Kalau kita berbicara permasalahan makam di kota besar seperti Surabaya, apa yang ada dalam pikiran Anda? Nggone wis entek. Selalu banyak orang yang ngomong gitu ya. Ditumpuk-tumpuk, ada yang bilang gitu. Nggak boleh dikijing, ada yang bilang begitu. Dikenai biaya tambahan. Orang perumahan sulit untuk mendapatkan tempat pemakaman, Mas Andri. Banyak permasalahan-permasalahan seputar masalah makam di Surabaya. Dan itu cukup pelik, sahabat Sonora. Kita bisa membayangkan kalau masalah makam ini bukan hanya sekedar memakamkan jenazah atau orang yang meninggal, tetapi mencari tempatnya saja untuk memakamkan jenazah ini di Surabaya sudah sangat terbatas. Bayangkan sahabat Sonora ya, setiap hari ada orang meninggal, tapi lahannya terbatas. Nah, ini tidak ada program acara horor pagi hari ini. Harusnya kita siarannya Kamis malam Jumat ya. Ini nggak ada maksud ke arah sana, sahabat-sahabat. Tapi juga sebagai upaya mengedukasi jenengan semua, pendengar semua, memberitahu pendengar semua tentang apa upaya yang dilakukan oleh teman-teman di DPRD Kota Surabaya untuk mengatur masalah pemakaman dan juga rumah pengabuan yang ada di Kota Surabaya. Dan saya Andre tidak sendiri, sahabat Sonora, karena di episode kali ini saya ditemani oleh narasumber kita, H. Budi Laksono SH, ya, atau biasa dipanggil Cak Bulex. Nah, ini panggilan khas beliau. Anggota DPRD Kota Surabaya periode 2024-2029 dari fraksi PDIP. Assalamualaikum, selamat pagi Cak Bulex. Waalaikumsalam Mas Andres. Selamat siang sahabat Sonora. Baik, Cak Bulex, saya ucapkan selamat secara pribadi mewakili sahabat Sonora mendengarkan acara ini. Selamat datang kembali di rumahnya rakyat, di rumahnya orang warga Surabaya. Kita berharap kepentingan-kepentingan kita, suara-suara kita di tangan Anda ini menjadi energi yang baru di periode yang baru. Sekali lagi selamat, Cak. Terima kasih, selamat Mas Andre. juga. Siap. Baik. Sekarang itu Cak Bulex lagi ngetren film-film horor. Wah, siap. Siksa kubur, siksa neraka. Lagi tren itu sekarang. Banyak film-film horor. Lah opo kok DPRD ini bikin pansus yang juga berbau perkuburan gitu ya. Membikin raperda yang mengatur masalah pemakaman. Nah, mungkin bisa sedikit cerita latar belakang dibentuknya pansus ini apa? Karena setahu saya ini bukan pansus yang terbentuk di periode ini ya, Cak Bulex ya. Sudah ada sejak periode sebelumnya dan terus berlanjut sampai sekarang. Sedikit cerita dulu Cak Bulex, apa yang membuat di latar belakangnya bikin pansus ini dan raperda ini? Terima kasih ya. Ini kita diskusi aja ya, nyantai ya. Jadi kemarin dengan dibentuknya pansus atau rencana perda itu untuk pengabuan, penambahan untuk krematorium yang ada di makam Kebote. Ini tentunya butuh aturan-aturan atau masukan-masukan dari elemen masyarakat. Di antaranya kalau kita ngomong Surabaya itu FKUB ini sangat berperan juga karena kan di situ ada beberapa agama yang jelas itu juga turut andil di dalam memberikan masukan-masukan terkait perda itu. Karena kan kalau ngomong pemakaman, kalau kita ngomong krematorium itu semua lintas agama ini juga menggunakan. Jadi jangan sampai
ada perda ini justru memberatkan masyarakat kan ya. Tetapi setidaknya menampung apa yang menjadi memang harapan masyarakat. Kalau termasuk tata cara pengaturan biaya dan lain-lainnya. Di sisi lain, ini memang kita harus merapikan. Yang disampaikan awal jenengan itu sangat luar biasa. Ada makam, jadi kriteria makam ini kan ada beberapa kan ya. Makam umum, bukan umum, makam khusus juga makam pahlawan. Nah ini kan harus diatur juga. Yang karena jenengan itu makam ditumpuk-tumpuk, dikapling tapi tidak ada makamnya, padalan penuh. Nah, ini kan tentunya juga dalam konteks ini tentunya menjadi tugas kita, tugas kita bersama, tugas dari pemerintah Kota Surabaya juga untuk merapikan ini. Karena kan kalau ngomong makam itu kan banyak makam warga juga yang butuh yang namanya infrastrukturnya itu diperbaiki. Jadi kalau sudah masuk ngomong itu ya bukan asetnya Pemkot aja, tapi semua makam umum jadi ya tetap dalam catatannya itu ya semua pemerintah kota harus terlibat. Awalnya memang belum pernah ada perda yang mengatur masalah makam. Krematorium, tambahan krematorium. Kalau perdanya sudah ada tambahan. Jadi di Keputih itu sekarang ada tempat pengabuan, pembakaran jenazah. Nah, setelah ini kita ngomong masalah ini ya Mas Andri ya, masalah pengabuan. Jadi saya meninjau lokasi di sana itu ternyata sarana prasarananya ini belum memungkinkan. Misalnya apa? Memang pengabuannya ada 3. Nah, di sini kemarin kebetulan itu saya kebetulan ada pemakaman atau pengabuan ya. Krematorium itu umat Hindu. Umat Hindu ini saya sempat ngobrol sama pendeta-pendeta, bahkan kalau ngomong itu yang meninggal waktu itu kalau pendeta besarnya, itu ulama Jawa Timurnya atau nasionalnya itu yang meninggal. Ibarat itu kiai besarnya apa di umat Islam itu. Sehingga butuh waktu sampai 10 sampai 15 hari. Bukan seminggu lagi. Acara seremonialnya itu. Lah, ini lahan-lahan ini kan sangat-sangat butuh tata cara, teknis, tata tertib yang ada. Kalau ini sampai, mohon maaf, di sana ada tenda, di sini ada tenda, mungkin harus ada tempat sendiri, aula buat sembayangan. Jadi kemarin itu misalkan di tempat pengabuan krematoriumnya itu juga dipakai karena kosong. Nah, memang sudah ada jadwal, mungkin jam sekian. Nah ini kita harus ngatur apakah sarana prasarana ini memang perlu. Juga ada tempat penitipan pengabuan, kan mereka dilarung kan. Nah kan ya, tempat penitipan pengabuan juga mengenai biaya yang dikeluarkan, kan seperti itu. Jadi di sana itu ada tempat pendingin, penitipan jenazah ada, tempat pemandiannya juga ada. Ini kan diatur. Jangan sampai yang biasa memakai itu, kalau saya kemarin sempat diskusi itu umat Hindu, umat Nasrani ini juga, terus Konghucu sama kepercayaan atau apa ini juga masih memakai krematorium yang ini kan itu waktu ini jam sekian, namanya orang meninggal ini kan juga ini ya butuh butuh pelayanan juga, terus tidak berbenturan. Suatu contoh dengan keluar masuknya aja, kalau kita ngomong acaranya umat Hindu itu, itu se-Jawa Timur. Berarti hampir semua lokasi itu sampai berhari-hari itu di tempat yang ini tempat untuk masak atau makan, sana tempat untuk ini, tempat ini. Jadi hampir ini pakai tenda. Ini kan perlu yang namanya. Kalau mungkin umat lain masuk kan, nah ini kan butuh ini. Dan yang paling jelas, yang paling utama, esensinya bahwa ini harus bisa diatur mengenai biaya,
aturan di sana. Juga diantaranya ini kalau kita bicara ngomong masalah sarana prasarananya, tempat pendinginnya mungkin harus ditambah, dibuat cantik. Dan mohon maaf, saya juga menyampaikan, jadi janganlah seolah-olah dibuat seperti sesuatu hal yang angker. Jadi harus terang. Jadi kalau ke makam itu orang itu nggak takut. Nah, sampaikan itu mau horor, kunang pojokan, gunung moro-moro. Jadi dibuat seperti kayak, nah, kalau ini memang benar-benar menarik, menjadikan percontohan, mungkin akan ditujukan sebagai wisata juga. Nah, itu dia. Oh, melihat ini loh Surabaya, tempat krematoriumnya itu sangat luar biasa. Ayo lihat ke sana. Nah, sebagai percontohan. Nah, anak-anak sekolah dapat informasi ilmu tentang itu, tapi contohnya faktanya kayak apa bisa berkunjung ke sana. Betul, dan tidak menyeramkan. Nah, itu yang penting. Tidak menakutkan, tidak angker, kan seperti itu. Nah, sehingga orang main ke sana, oh sudah ada apa namanya, oh ini tempat kalau sembahyangan tidak mengganggu. Misalkan ada yang masuk mau pengabuan dan dibakar kan itu ya, di krematorium itu, sehingga memang jadwalnya ini tidak berkerumun. Nah, jadi sudah ada aturan-aturan yang sudah ditentukan. Cak Bulek, terkait dengan krematorium tadi itu aset yang dikelola oleh pemerintah. Pemerintah kota hanya satunya. Tapi kalau ada itu di Kembang Kuning itu kalau nggak salah swasta. Nah ini kan harus benar-benar konsorsium ya, maksudnya benar-benar harus jangan sampai jomplang. Kalau melihat perbandingan, lebih profesional mana pengelolaannya, yang swasta? Ya, tapi kan tempatnya belum tentu menampung semuanya. Dengan sistemnya saya juga masih ingin belajar, karena informasinya kalau sudah lama nggak ada ini, ya kayak makam ya mungkin ya, mohon maaf ini kalau salah ya, kalau makam itu nggak terawat ya diuruk. Betul. Kalau di satu tempat penitipan abu atau apa kan dia. Jadi saya itu kan berasumsi ya. Suatu contoh, saya belum pernah melihat ya yang di Green Heaven itu bagaimana yang katanya mahalnya setengah, tapi kan bukan Surabaya. Jadi kita naruh tempat yang tempatnya mungkin kayak makam itu kelasnya beda-beda. Tempat penimpanannya itu, ini mungkin banyak sekian. Loh, kalau warisnya nggak ada, berarti kan ini harus disingkirkan, nggak bayar retribusi atau apa, atau bayarnya saat itu, retribusinya saat itu. Ini kan saya enggak masih ini, karena pansus ini kemarin belum diparipurnakan gitu loh. Masih nunggu mungkin ya dewan yang baru, karena kemarin sebenarnya sudah selesai semuanya, cuma masih untuk fasilitasi di gubernur itu kemarin masih belum. Intinya untuk sementara pansus ini coba terjun ke lapangan untuk menggali problem-problem apa sebenarnya yang ada di permasalahan rumah pengabuan dan pemakaman Islam yang ada di Surabaya ya. Ya, kalau kembali lagi ya Mas Andri, kalau kita ngomong pemakaman, yang saya kaget, saya datang ke pemakaman umum yang milik warga. Ternyata untuk sarana prasarananya, fisiknya itu susah. Jadi kayak mungkin, jadi undang-undang atau aturannya itu kan usulan fisik itu kan di area luar ya, fasum jalan raya, tapi di dalamnya kan enggak. Berarti kan untuk usulan penerangan. Nah, ini saya ingin ini masuk di dana-dana dakel, dana kelurahan. Jadi sehingga pengadaannya. Sehingga mohon maaf, makam ini benar-benar bukan tempat yang angker. Dan di sisi lain, yang menjadi tadi awal kaget itu, mereka itu mendapatkan honor atau insentif cuma 200.000 dari tiap bulan dari pemerintah kota. 200.000. Nah, beda ya. Tanah makamnya Pemkot itu ada sekitar 13. Nah, biasa outsourcing kan, kayak di Kepote, di Warugunung, di Babat Jerawan, Rangka, itu kan outsourcing di antara. Tapi makam-makam yang di dalam kampung yang dikelola LPMK, warga itu kan
benar-benar butuh perhatian. Nah, kemarin yang coba kita usulkan berdasarkan saya juga masukan dari masyarakat itu Mas Andre, itu ya padha karo honore hafid. Mohon maaf, Mabrot. bukan marbot. Nah, honornya marbot atau kalau istilahnya yang bagian bersih-bersih tempat ibadah. Jadi Kak penjaganya baik di gereja, di ini kan 400.000. Nah, di situ ternyata dalam satu makam itu ada kadang 2 orang ya, mungkin malam atau siang. Berarti kalau 400 ribuan lah Pak. Ini kemarin sempat saya usulkan. Mudah-mudahan ini bisa terrealisasi usulan ini. 200.000 uang apa Pak? Betul. Tapi dia memang kehidupannya selama ini ya di makam itu. Jadi saya berharap itu kalau kita ngomong estetika kota, harapan kami itu ya makam ini bagian dari ini, bagian dari tanggung jawab kita. Jadi halamannya dikasih lampu, pagarnya juga bagus. Di dalamnya itu ada jalan aspal atau paving. Dikasih lampu. Ada perawatan, pohon-pohon yang besar. Tempat parkir kendaraan untuk kalau bersiaran. Parkir itu kan kalau makam kampung kan relatif ya. Kadang ada makam-makam, mohon maaf ya, sempit. Ya, makam-makam itu kan juga termasuk catatan, makam-makam bukan umum itu. Kayak petilasan itu kan di kampung-kampung juga kan, nggak mungkin mobil masuk. Betul. Nah, seperti itu kan. Kayak di Penilih itu kan juga banyak makam, tapi kan di kampung-kampung itu sebenarnya. Ini tentu dalam catatan itu. Termasuk kalau yang sering dibuat sedekah bumi itu makam-makam kayak Sawunggaling, makam-makam kerajaan nanti ya. Kalau di sini ada Bungkul, ada Mbak Ampel, itu kan makam-makam khusus yang tentunya jadi catatan kita. Kalau mungkin Ampel masih khas-khasnya ya dari Yayasan Ampelnya sendiri bisa, tapi yang lain banyak. Kalau ngomong makam punden, makam punden itu kan butuh uluran tangan, nggak kelihatan angker lah. Selama ini memang sudah terlihat upaya pemerintah untuk ngurus masalah makam. Tapi banyak orang yang juga bertanya-tanya, maksudnya gini, baru serius setelah COVID kemarin gitu kan, contohnya yang di Keputih itu. Nah, harusnya kalau masalah makam ya jangan cuma masalah makam di Keputih yang diurusin. Iya, betul. Semua makam juga harus diurusin gitu ya, Cak Bulex ya. Ya, jadi kalau jenengan sampaikan itu, saya itu paling sering dimintai tolong warga, karena rumah saya ini di area Mbah Ratu. Harus ada warisnya dan harus berapa tahun atau itu bisa ditumpuki. Tapi warga tetap maunya ya dimakamkan di situ, tumpuk. Iya, ini kan juga aturan-aturan yang dulu batasan-batasannya harus sekian, kan juga sudah tidak ada itu. Jadi di makam-makam baru itu ya, akhirnya ada batasan-batasan itu. Ini kan tentu butuh juga ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah ya. Betul. Ini menarik, Cak Bulex, ketika jenengan tadi bahas masalah makam keluarga makam yang ditumpuk-tumpuk. Lebih ironisnya lagi, makam hilang, bukan ditumpuk. Ini sampai keluarganya bingung nyarinya. Ya memang mungkin karena keluarganya di luar kota, di luar pulau, sekian puluh tahun nggak pulang, nggak bersihin makam. Begitu kembali mau ziarah, makamnya udah hilang. Jadi ada berbagai macam, itu makam hilang. Bahkan ada tanah yang sudah dipesan, itu belum ditempati. Kalau kita ngomong di area makam tembok, makam tembok ya, di Gundi itu ya, di makam tembok itu kadang satu area itu ada suratnya ternyata, ada suratnya. Nah ini harus diverifikasi. Surat yang mengeluarkan? Iya pemerintah kota, ahli waris. Dia mungkin waktu itu beli. Nah ini kan harus diverifikasi luasan itu sehingga nanti buat warisnya ya, keluarga besarnya yang ada di
mungkin wilayah familinya terdekat ya di daerah Bubutan kan seperti itu. Itu ada yang. Nah ini kan juga harus diverifikasi. Kalau yang ditumpuk itu termasuk makam dari saudara-saudara saya itu juga sudah hilang karena tidak terawat. Tidak terawat aja sehingga ditumpuk ya lupa pada waktu itu kan itu aja. Dan saya rasa itu yang namanya dirawat dan tidak itu kan beda Mas Andri. Kan dulu kalau tiap hari raya aja kalau masih ada patoknya saya rasa masih ini nggak mungkin di inilah masih sering dikunjungi. Tapi kalau sudah hilang tak pernah di ini, wong penjaga kubur itu kadang paham, hafal mereka ini keluarganya siapa, betul, itu lucu aja. Betul. Kita masyarakat nih pingin tahu, Cak Bilex ya, Cak Bilex dari temuan fakta di lapangan oleh Pansus gitu ya. Ini kan sebagai bahan untuk penyusunan raperda ke depannya. Gitu kan. Untuk khusus perumahan, nah kan aturan yang ada sekarang adalah setiap perumahan pengembang juga harus menyediakan lahan untuk pemakaman warganya. Nah, tapi tidak semua pengembang mampu melakukan itu. Nah, problem-problem seperti ini ke depannya akan difasilitasi apa di Raperda nanti? Iya, jadi sebenarnya itu mohon maaf ya, ini tanda kutip aja, barangkali saya mungkin kurang pas ya menyampaikan sebatas obrolan ini. Itu mereka itu memberikan dalam penyerahan fasum-fasosnya itu juga memberikan ganti, mungkin dalam nilai rupiah, yang mungkin dialokasikan untuk membeli perluasan, penambahan. Karena kalau saya rasa mereka perumahan pun sebenarnya bisa aja ngasih makam, tapi kan juga bagi mereka pemukiman itu kan nggak mungkin membuat makam. Tetap ini dialokasikan dan ini mungkin dari pemerintah kota sendiri yang menangani terkait dengan penyerahan aset. Akan seperti itu, sudah ada hitung-hitungan lah pengembang itu ya. Jadi kalau saya masuk ke sana mungkin saya nanti takut keliru, kurang memahami apa yang diberikan pengembang, persentasenya untuk pemakaman atau yang lain-lain ini juga saya yang tahu kalau mereka pengembang itu ada fasum, fasos gitu aja yang harus diberikan dengan gitu aja. Baik. Berbicara makam, sahabat Sonora, ada makam peninggalan zaman Belanda, ada makam pahlawan juga yang butuh perhatian khusus. Bagaimana Raperda ini memberikan aturan nanti terhadap kedua jenis makam ini? Masih bersama narasumber kami ada Habudi Laksono SH atau lebih akrab dipanggil dengan panggilan Cak Bulex ya. Dan beliau ini sahabat Sonora adalah anggota DPRD Kota Surabaya untuk periode sekarang 2024-2029 dari fraksi PDI Perjuangan. Dan dua pertanyaan saya tadi, Cak Bulex, kita udah membahas krematorium tadi di awal, pemakaman kampung juga, dalam hal ini pemakaman Islam. Jenis makam yang lain juga ada, makam peninggalan kolonial dan makam pahlawan. Nah ini pengaturannya nanti rencananya ke depan. Saya ini justru sebenarnya ingin konsentrasi apa yang ada di makam penilai. Ya, ini kan makam Belanda, tapi nggak ada ini, sudah kosong. Kosong dalam artian? Jadi jenazahnya dulu atau tulang-tulangnya itu sudah nggak ada. Informasi yang saya dapat sama keluarga atau ahli warisnya itu sempat abunya dibawa pulang. Jadi tinggal bangunan-bangunan makam yang mungkin masih bentuk sejarah. Nah itu dia. Lah, kalaupun ini makam yang tidak aktif, nah, ini kan pemerintah kota tinggal bahwa apakah dalam catatan ini makam masuk makam aset yang
kelola di dinasnya itu dinas DKRTH ya, ataukah nanti ini diarahkan ke pariwisata? Nah ini, karena tidak ada aktivitas, setiap hari dibersihkan, nunggu seperti itu, mending ini dibuat destinasi wisata, bukan makam lagi. Karena nggak ada namanya makam itu aktivitasnya kan pasti ada yang dimakamkan, kan ya, kan seperti itu ya. Ada kegiatan lah. Ini kan hampir tidak ada. Bahkan paling sering itu kalau kita lagi napak tilas atau keliling di daerah Penilih itu kan ada rumah Bung Karno, rumah Hos Cokro Aminoto, ada Langgar Dhuwur, ada Sumur Jobong, ya. Larinya ini pasti ke makam makam Belanda Penilih, sama wisata. Nah berarti ini sudah harus diserahkan ke Dinas Pariwisata untuk dibuat lebih baik, sehingga menjadi jujukan wisata juga. Nah kalau dalam kategori ini aset yang masih dikelola Dinas Pemakaman, ini kan saya rasa nggak ada aktivitas, Nah, apakah makam-makam ini nanti akan dibentuk supaya tidak mengurangi ornamennya atau bentuk bangunannya ya, dicat ya, sehingga menjadi benar-benar jujukan wisata. Karena di sana itu banyak arsitektur lama yang masih bagus, ada nilai sejarahnya. Iya, enggak, tokoh-tokoh Belanda yang benar-benar waktu menjajah menjadi ibaratnya jenderal-jenderal ada di sana. Pertama kali pendeta atau saya lihat makamnya di sini ya. Saya nggak seberapa ini, cuma saya melihat itu di sana itu memang makam orang-orang tokoh-tokoh lama. Lah, ini kan juga perlu dilestarikan. Nah, jadi kalau ngomong makam sejarah, ya ini harus dipisahkan. Ini harapan saya lah. Nanti dibedakan lagi dengan makam pahlawan lah ya, kan makam pahlawan. Makam pahlawan itu ada 3 kalau nggak salah. Nah, jadi dikemanakan makam Belanda Penilih? Ngomong makam nggak ada aktivitas, tapi sering didatangi oleh orang wisatawan sejarah, tur ya dari beberapa tempat tadi, saya masih lihat di sana. Apakah harus dikembalikan, dikelola oleh Dinas Pariwisata? Menarik ya kalau kita berbicara masalah makam ini, karena memang kompleksitasnya yang cukup diomongin bulat. Iya, karena saya inginnya itu gini loh. Kita itu berbenah ya, Surabaya ini kan makam ini juga tetap sebagai estetika kota, tetap dibuat punya fungsi, tapi secara estetik masih tetap juga dinikmati. Maksudnya dilihat orang itu semrawut, makam ya. Kalau kita lihat kadang ada penghuninya, lemari ya, kita penghuninya kan tanda kutip, kalau nggak diawasi. Terus kalau gelap buat main. Itu fakta. Kembang kuning kan sudah bukan rahasia lagi. Makanya ini kan? Terus di sisi lain buat kalau dulu itu ada burung merpati atau apa ya. Lah ini kan sudah tempat kan harus terang dilihat masyarakat gitu. Atau mungkin tempat, mohon maaf, ketok padang di dalam agak enggak kurang, ini dibuat minum-minum pada area. Nah, ini kan butuh pengawasan. Jadi memang benar-benar nampak indah. Jadi memang pemerintah kota ini harus ini, termasuk kalau kita tadi belum jawab masalah makam pahlawan itu jadi. Kalau makam pahlawan ya jelas sudah, mohon maaf lah, jenengan tahu sendiri ya. Cuma kriteria pahlawan ini juga yang tentunya dalam catatan. Ya. Baik. Pemulasaran jenazah. Ya. Nah,
ini pengennya nanti mau seperti apa pengaturannya, Cak Bilek? Jadi kalau kita ngomong pemulasaran itu istilahnya Bu ya? Ngeramut jenazah, mulai dari pemandian, Oh iya. mengafani. Iya. Jadi untuk Surabaya itu kan gratis ya untuk pemakaman. Betul. Kalau itu untuk mandi, untuk ini saya rasa itu kan dari ahli warisnya ya. Dari apa? Dari keluarga ya. Tapi kalau yang ini diatur di apa? Krematorium. Mulai mandi, mulai ini ada tarifnya. Ini nanti yang diatur. Cuma nilainya ini saya yang belum kemarin ada data yang detail, karena ada 400 itu apa, ada pengabuan itu berapa, seperti apa, pendingin itu ada. Itu mulai dari awal sampai ini ada ini. Kalau yang makam umum saya rasa dari keluarga itu mulai dari pemandian itu kan dilakukan mudin, ada mudin yang sudah dibayar, kan ada bayar bulanan, ada gaji gitu kan. Oke, baik. Tapi enggak bayar loh ya di Surabaya itu untuk pemakaman enggak ada. Gratis. Tapi untuk perawatan makamnya bayar? Enggak. Termasuk ini Keputih? Iya, gratis. Tidak ada harus bayar berapa setahun? Tidak ada retribusi, tidak ada. Oke. Nanti enggak apa-apa, kita sambil ngecek. Kemarin dalam diskusi itu enggak ada bayar sama sekali, gratis semuanya. Tapi kalau masalah mulai dari awal apa istilahnya pemulasaran ya. Jadi kayak mulai dari kain kafan itu sampai kan petinya dari keluarga. Beli liang tanahnya? Enggak. Patok beli. Patok yang beli istilahnya. Berapa angka yang ditemukan di lapangan, Cak Bulek? Saya enggak tahu kalau dalam hal ini kan relatif aja ya. Beda-beda. Kalau kita ngomong di ini apa ya, paketan ya. Apa di mana Pasar Kembang ya, kalau itu kalau salah itu kalau beli untuk ukuran kain kafannya sama semuanya sudah satu paket gitu loh. Bahkan ukuran berapa itu sudah tinggal orang mau belanja. Bahkan kalau apa ya, kalau kalau perawan atau masih ada kayak janur-janurnya atau apa kan sudah tahu sendiri. Ukur rampine lah istilahnya. Cak Bulek, sangat luhur, saya pakai istilah begitu ya, untuk masalah pengaturan makam ini ke depannya di Raperda ini. Karena di satu sisi bukan hanya masalah keindahan, fungsi, tapi juga kekhawatiran dampak negatif sosial kalau makam nggak diramut itu juga bisa semakin diturunkan dengan manajemen makam ini ke depannya gitu kan. Nah, ada pemikiran orang awam gini, Budi Laksono ya. Masalah makam, pengadaan lahan, itulah tanggung jawab pemerintah. Iya, pengadaan lahan, benar. Tapi ternyata faktanya ada di beberapa kampung, nggak tahu saya kalau di Surabaya ya, ada teman kasus itu enggak. Pengadaan lahan makam, dana dari desa gak cukup. Kemudian cari donatur sampai kemana-mana. Anda menemukan kasus-kasus kayak gitu? Kalau untuk, mohon maaf ya, kalau untuk pengadaan makam warga itu saya belum mendengar. Belum pernah. Tapi kalau pengadaan perluasan ada di Babat Jerawat, ada di Warugunung, ada di Keputih. Ini terus pembebasan ini. Dan dananya dari pemerintah? Iyalah, dianggarkan. Masuk dalam dana alokasi desa? APBD ya. Nah, APBD itu dianggarkan dalam setiap tahun itu dianggarkan. Dari pembebasan itu untuk perluasan makam itu. Kemarin COVID itu berapa itu yang membebaskan warga itu. Ini yang perlu diluruskan informasinya ke masyarakat. Ya, ini saya dengar langsung dari anggota dewan kita bahwa selama ini persepsi di masyarakat simpang siur, hoax informasinya. Keputih bayar, gitu kan? Setahun ditarget kokon bayar sak mene. Nah, Enggak ada. Enggak ada. Oke.
Nanti saya juga akan coba lagi ya klarifikasi, karena kalau tahun berapa itu memang bayar, cuma aturan yang tahun berapa ini yang mungkin saya yang harus ini ya, yang disampaikan. Kadang di dalam kita membahas itu kan, mohon maaf, situasinya beda. ada oknum, mungkin yang kita tidak tahu ya. Mohon maaf ya, COVID kemarin itu juga ladang dari mereka banyak yang orang punya kepentingan yang juga mencari-cari itu sebenarnya kan nggak ada apa-apa kan, tapi kan karena orang takut ini ambulan ini sampai biayanya besar seperti itu. Ini kan tapi saya rasa dengan aturan yang kemarin saya diskusi itu ngomong gratis semuanya untuk ini. Nah, cuma yang harapannya itu ya dari masyarakat itu tadi bahwa yang makam-makam kampung, makam-makam warga ini juga ingin mendapatkan hak lah, yang supaya benar-benar ada perhatian dari pemerintah. Ya. Karena memang terkesan saat ini pemerintah masih fokus ke makam-makam besar yang dimiliki oleh Pemkot. Kalau bukan kampung, asetnya kan Pemkot juga nggak akan. Iya, padahal kalau melihat itu gelap, gak ada lampunya di dalam, temboknya itu sampai endek, sampai ambruk, nggak ada tempat untuk penitipan ini kan. Kalau dari warga kan, mohon maaf, warga itu kan kalau ada yang peduli kan tidak semuanya, yang dermawan juga membangun tempat-tempat seperti itu kan. Banyak makam kampung di Surabaya. Pak, tambah lagi kerjaannya Pemkot. Capek kalau sampai mengurusi itu juga. Makanya kan harus diatur, ada dinasnya. Nah, ada dinasnya yang menangani khusus pemakaman. Jadi harus terdata. Nah, kalau ini dikelola oleh dana kelurahan, nah, kalau ini ada kesempatan di sana ya, sehingga usulan ini melalui Dakel, warga itu bisa lebih tahu di kelurahan-kelurahan itu ada berapa makam, ada punden. Mohon maaf ya, jangan jalan di Penile. Loh, tengah jalan itu ada makam. Loh, jalan kampung ini tengah-tengahnya ada makam. Makam siapa? Menurut ya mungkin makam kerajaan, makam siapa? Loh, ini masuk kategori apa juga? Nggak dapat perhatian dari pemerintah kota. Itu jalan raya. Apa dipindah atau gimana? Banyak punden-punden yang butuh perhatian. Nah, kan juga seperti itu. Bungkul itu juga seperti itu kondisinya. Atau makam-makam yang lain itu kan juga butuh lebih. Jadi gini, kalau kita ngomong sejarah itu kan mestinya lebih dipercantik untuk orang wisata religi. Kan seperti itu ya. Masih semakin bagus, pengunjungnya juga semakin banyak, warga masyarakat berdampak. Kan seperti itu. Saya juga ada makam ya, yang kebetulan saya sering makam Nambangan, makam Habib Umar Sumbawa, Yai Hizbullah itu ada 2 di sana. Lapangan tembak sama tahu. Itu ada makam. Itu peziarahnya luar biasa. Tapi berharap ingin juga ini diakui oleh pemerintah kota sebagai cagar budaya. Kalau kita ngomong secara luas, pengunjungnya banyak, peziarahnya banyak, ini ada wisata umum Pantai Kenjeran, ada lapangan tembak itu wisata sejarah, itu ada wisata religi, nyambung-nyambung, ada sentra ikan bula. Loh, kalau di ini kan cagar budaya atau mungkin tempat-tempat ini kan bisa mendapatkan income atau setidaknya membuat warga masyarakat itu bisa produktif. Kan seperti itu. Ekonominya muter. Iya, kita itu di makam itu urunan untuk buat wudhu, tempat wudhu, tempat ini. Padahal peziarahnya itu tidak pernah sepi. Berbicara tentang kesejahteraan para orang yang terkait dalam dunia pemakaman ini. Kita tahu betul tukang gali kubur. Ini juga masalah kesejahteraannya, intensifnya juga ya nyun sewu. Selama ini kan sukarela dari si keluarga yang ditinggalkan, kemudian
memang ada dari RT yang bersangkutan yang dikaskan dalam anggaran RT-nya berapa untuk apa masalah biaya penggalian kubur ini. Kedepannya juga akan diatur. Ya, yang jadi kita kan gini, kalau kita ngomong dari 13 makam yang dikelola, makam umum yang dikelola pemerintah kota, itu jelas OS, outsourcing, ya kan. Tapi yang di kampung-kampung ini memang kan orang luar, mohon maaf, mungkin makam ini bisa untuk warga RW 1, 2, 3, karena seperti itu ya, RW lain nggak bisa kan ya. Nah ini kan dari warga masyarakat sendiri, ini banyak yang seolah-olah, oh ini dikelola pinginnya harus mudin, itu ada masukan, sehingga mudin yang berperan, bukan juru kuncinya yang itu, gitu kan. Sehingga dalam hal mulai dari pemakaman sampai pengurusan di makam ini benar-benar ini, jadi setiap ada mudin itu juga termasuk bagian dari juru kunci. Ada yang mengusulkan seperti itu. Lah kalau masalah terkait dengan yang namanya tukang gali kubur, biaya ini kan relatif. Relatif. Jadi untuk penggalinya, kalau saya tanya, mohon maaf, kita kan tidak menerima waktu itu kan menerima masukan dari warga kan belum ya, tapi dari yang jaga makam itu menyampaikan ya pokoknya dikasih Pak. Bahkan kalau ngomong dari pemerintah kota sendiri outsourcing itu, kalau kita ngomong itu masih ada ceperannya gitu loh. Dia sudah digaji, tapi orang ada seikhlasnya ngasih. Yang penting jangan minta. Nah, ini yang dalam catatan itu. Kalau mereka itu kan memang warga penduduk di situ yang sudah bertahun-tahun kadang turun-temurun menjaga makam itu, nah, sehingga pemasukannya ya dari kalau ada orang meninggal, terus juga dari pemerintah itu 200.000 itu tiap bulannya. Sampai sekarang masih? Iya, sampai sekarang. Ya mudah-mudahan ini dengan pembahasan ini bisa dinaikkan segera ya, kan dari pemerintah kota ini bisa naik 400 lah kan ya. Kemarin sudah kita mediakan juga. Jadi ini kabar yang cukup menggembirakan bagi Anda yang selama ini berkecimpung dalam dunia pemakaman. Ya kalau kita berbicara masalah apa jarine Gusti Allah pahala bantu wong, iya memang, tapi kan sebagai bentuk apresiasi karena Anda juga meluangkan tenaga dan waktu untuk menggali kubur segala macam kayak gitu, terlepas dari kewajiban kita sebagai tetangga. Nah ini diusahakan ya agar juga diperhatikan masalah kesejahteraan para penggali kubur ini gitu ya Mas Bilex ya. Oke, baik Mas Bilex, kalau berbicara tentang makam ini memang tidak pernah ada habisnya ya. Masalah kijing tadi belum dibahas. Nah, kijing ini kan pengennya kalau masyarakat kenapa sampai dilakukan kijing, jadinya kan gak hilang kuburannya. Aturannya nggak ada. Nah, aturannya nggak ada gitu ya. Bagaimana mensinkronkan antara aturan yang memang melarang melakukan pengkicingan, bahkan kalau dilakukan ada dendanya kalau nggak salah ya. Nah, tapi masyarakat ingin melakukan itu, solusinya gimana titik? Kalau makam baru aturannya nggak ada. Kalau sudah kadung dikicing, gimana? Makam sebelum lama. Makam baru, sebelum makam baru. Makam lama sudah, nggak ada masalah. Kalau usah dibongkar kicingnya? Enggak, kan itu makam lama. Sebelum aturan itu ada. Nah, jadi makam-makam baru ini kayak Keputing, kayak Babat Jerawat, nah, aturan ini diberlakukan. Iya. Nah, kalau ini sudah tumpuk-tumpukan itu sudah bahkan, mohon maaf ya, kalau kita ngomong di makam-makam tua itu saya itu sampai melihat kebetulan ya jalan aja kepada ya ahli-ahli sejarah. Dia bilang loh makam ini kalau melihat maesannya itu maesan sebelum 45 kan dia kan tahu gitu lah. Yang gede-gede itu sampai apa kerajaan atau apa saya nggak tahu, tapi kan makam itu berdiri tahun berapa kan juga saya nggak mungkin tanya. Oh, tapi sudah dimakamkan di sana pakai batu nisan besar yang kayak candi-candi itu loh, itu yang dalam catatan itu kan juga saya tidak tahu ya. Itu juga sebagai sejarah saya rasa itu, cuma karena
makam umum aja kan seperti itu. Walaupun isinya bukan orang yang terkenal ya, tapi orang lawas ya. Tahun 45 itu jadi destinasi. Enggak, sebagai tanda Sebagai itu. tanda. Tanda bahwa kalau orang yang tahu ini Kijing ini tahun sekian, tahun sekian. Cabilek pengennya ngobrol banyak, tapi karena keterbatasan waktu juga. Matur nuwun, kita sudah banyak mendapatkan pencerahan seputar kemana arahnya Raperda ya, ini. ini sebatas ngobrol ya, santai. Betul, ya. Nanti kalau ada hal sesuatu perkembangan, karena kan ini juga dalam taraf belum sebagai bahan masukan. Jadi kalau ada sesuatu hal yang ini ya biar warga masyarakat menyampaikan gitu. Baik. Baik, sahabat-sahabat, demikian tadi perbincangan kami bersama Habudi Laksono SH ya, anggota DPRD Kota Surabaya periode 2024-2029 dari fraksi PDIP. Kita harus segera mengakhiri program Dialog Sambang Parlemen ini. Terima kasih banyak atas segala perhatian Anda. Selamat kembali melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah Anda dengarkan spesial program Dialog Sambang Parlemen. Acara ini dipersembahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya, Jalan Yosudarso nomor 18-22 Surabaya. DPRD Surabaya, Omah Curhat Arek Surabaya.